Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa-siswi SMP Negeri 3 Pengadegan. Perkenalkan, nama saya Ibu Anggi Siwi Mumpuni, biasa dipanggil dengan nama Ibu Anggi. Saya adalah guru baru di SMP Negeri 3 Pengadegan dan mengampu mata pelajaran matematika. Nah, mulai hari ini saya akan mendampingi kalian untuk belajar mata pelajaran matematika, khususnya untuk kelas 7A, 7B, 7C, dan kelas 9A. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya akan menampilkan biodata diri terlebih dahulu ya, agar kita bisa lebih saling mengenal. Untuk kelas 9, hari ini kita akan belajar materi kesebangunan dua segitiga. Yuk kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita mulai masuk ke materi kesebangunan dua segitiga. Jadi materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya ya, masih dalam kompetensi dasar yang sama. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama kalian diharapkan dapat menjelaskan syarat kesebangunan dua segitiga. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat menghitung panjang sisi pada segitiga yang sebangun ya. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelumnya kita ingat dulu ya materi yang dulu sudah pernah kalian pelajari. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, yang pertama ada gambar Ada salah satu keajaiban dunia yaitu piramid ya. Piramid itu ada di Mesir. Tapi kita ambil gambar segitiganya saja ya. Di sini ada dua segitiga yang bagaimana ya, kalian amati. Kemudian di sini ada gambar papan catur ya. Papan catur ini pastinya terdiri dari bangun persegi ya. Ini kemudian ada dua bintang. Nah, gambar berikutnya ada 4 gambar Doraemon. Lalu ini ada gambar penemu Pitagoras ya, yang bernama Pitagoras juga. Ini ada 2 gambar. Kemudian ada lantai ya, lantai keramik ya. Nah, sekarang dari ke-6 gambar itu apa yang bisa kalian simpulkan? Nah, berikutnya dari ke-6 gambar tadi ya, kita akan mengelompokkan. Jadi gambar yang sebangun adalah gambar piramid ya. Kita ambil gambar segitiganya ini, segitiga yang sebangun. Kemudian gambar penemu Pitagoras. Yang ketiga ini gambar 2 bintang ini ya. Apa itu sebangun? Kita ingat 2 buah bangun dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda ya. Sedangkan sebangun dilambangkan dengan tanda seperti ini. Kemudian untuk yang kongruen itu yang mana saja ya? Kalau kongruen ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi bentuknya sama, ukurannya juga sama, dan lambangnya itu seperti ini ya. Pertama tadi gambar 4 Doraemon, kemudian papan catur, lalu gambar lantai keramik ya. Itu perbedaan sebangun dan kongruen ya. Kemudian next kita ke materi hari ini. Syarat dua segitiga dikatakan sebangun. Syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau biasa disingkat SSS ya. Itu jadi ketiga sisi yang bersesuaian sebanding. Kalau kita lihat di sini ada segitiga besar ABC dan segitiga kecil DEF ya. Kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi sisi terpendek dengan sisi terpendek, sisi terpanjang dengan terpanjang, dan sisi yang tengah ya, atau yang agak panjang itu dengan yang agak panjang. Kalau kita lihat di sini,
Misalkan AB ya, AB ini sebanding dengan DE ya. Itu kemudian EF sebanding dengan BC dan AC sebanding dengan DF. Kemudian syarat berikutnya, sudut-sudut yang seletak sama besar atau biasa ditulis atau disingkat SD, SD, SD ya. Kita lihat di sini. Nah, sudut yang hitam ini kalau kita himpitkan ya, ini ternyata besarnya sama. Kemudian sudut yang berwarna orange ini juga sama, kalau kita dekatkan itu akan berhimpit. Sudut yang hijau juga ya. Jadi kedua segitiga ini walaupun ukurannya itu berbeda, ternyata ketiga sudutnya sama besar ya. Itu yang syarat yang kedua. Kemudian syarat berikutnya, satu sudut sama besar dan kedua sisi yang mengapitnya sebanding atau disingkat SSDS. Ada segitiga besar dan kecil. Kita lihat sisi yang berwarna merah, kalau kita tulis perbandingannya dari yang kecil dulu, 2/4 ya, sama dengan 1/2 ya. Kemudian sisi berwarna hijau, di sini 3, ini 6. Kalau kita bandingkan ternyata hasilnya sama dengan yang biru tadi ya, yaitu 1/2. Nah, di antara kedua sisi ini ya, yang sebanding tadi ada sudut yang diapit ya, ini. Nah, ukurannya juga sama ya. Jadi ini yang dimaksud dengan syarat yang ketiga ya. Nah, sekarang soal yang terkait dengan kesebangunan, kalian amati ya. Contoh pertama, misalkan ada dua segitiga yaitu KLM dengan TRS. Apakah segitiga KLM sebangun dengan TRS? Kita membuktikan kedua segitiga ini sebangun atau tidak menyesuaikan dengan apa yang diketahui di sini ya. Untuk KLM diketahui panjang ketiga sisinya. Terus TRS juga sama ya, panjang ketiga sisi diketahui. Bagaimana cara menunjukkannya? Ya. Jadi untuk menunjukkan sebangun atau tidaknya kedua segitiga itu, kita akan periksa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, mulai yang terpendek sampai sisi yang terpanjang. Misalkan saya mulai dari segitiga besar dulu, sisi KL kita ambil, KL banding TS ya. Jadi sebelum kita bandingan, kita amati, oh yang terpendek mana ya? Kalau kita lihat di sini yang terpendek KL. Kalau ini yang terpendek itu ini ya. Walaupun posisi segitiganya berbeda, kita harus cermat ya. Sisi pendek dengan pendek. KL per TS kita tuliskan panjangnya. KL itu 9, TS itu 6. Kalau kita sederhanakan, diperoleh 3/2. Sekarang sisi berikutnya KM. Kalau di yang kecil adalah TR. Jadi kalau di atas ini kalian mulai dari segitiga yang besar, maka di perbandingan berikutnya harus konsisten ya. Harus selalu pembilangnya ini dimulai dari segitiga besar. Kalau mau dari kecil ya boleh sama saja ya. Jadi KM-nya itu 12, TR-nya 8. Jika kita sederhanakan sama-sama dibagi 4 ya, maka diperoleh 3/2. Oh, ternyata sama dengan perbandingan pertama. Sekarang sisi terakhir yang paling panjang adalah LM dan SR ya. Kita tulis ukurannya 15 banding 10. Kita sederhanakan juga dibagi 5 ya, maka diperoleh 3/2. Nah, ternyata hasilnya sama ya. Kalau sama artinya syarat sisi-sisi tadi bisa terpenuhi. Maka kesimpulannya, jadi ketiga perbandingannya ini sama ya. Ini berarti sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga itu memiliki perbandingan yang sama. Maka segitiga KLM sebangun dengan segitiga TRS. Kemudian contoh kedua, perhatikan gambar berikut. Apakah segitiga ABC sebangun dengan XYZ? Ya, kemudian tentukan berapa panjang AC dan YZ. Kamu amati gambar yang diketahui di sini. Bedanya dengan soal pertama, di soal ini sisi yang diketahui hanya 2 masing-masing ya, tapi di sini ada simbol ya di sudutnya.
yang menunjukkan simbol yang sama, artinya dua sudut itu besarnya juga sama. Sekarang kita akan menunjukkan terlebih dahulu ABC ini apakah sebangun dengan X, Y, Z. Ya, jadi kita lihat untuk menunjukkan sebangun atau tidaknya kedua segitiga itu, maka kita periksa besar sudut yang bersesuaian. Ya, kita lihat di sini untuk sudut A, ya, itu sama dengan sudut X ya. Di sini sudut A dan X sama-sama tidak ada simbol ya. Karena ini masing-masing sudah ada simbol, artinya sama besar. Otomatis untuk sudut A sama dengan sudut X karena diketahui. Lalu sudut B sama dengan sudut Y yang bersimbol lingkaran ya. Diketahui juga untuk C sama dengan sudut Z ya yang bersimbol bintang. Nah, dari pernyataan tersebut maka bisa disimpulkan segitiga ABC sebangun dengan segitiga X, Y, Z karena sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Pertama, menghitung panjang AC. Kita akan pasangkan ya atau buat perbandingannya dulu. Sisi yang bersesuaian dengan AC di segitiga yang besar itu AC ini di depan sudut yang lingkaran hitam. Artinya di sini kita lihat di depan ini itu mana? Di depan lingkaran ini adalah sisi XZ, artinya AC banding XZ. Kita tulis di sini ya. Kemudian untuk AB ya. B dengan ini AB di depan sudut bintang, AB dengan ini XY ya. Nah, jadi kita pilih dua perbandingan sisi ya. Tapi satu perbandingan sisi kita pilih yang dua-duanya sudah diketahui. Kalau di sini yang sudah diketahui AB dengan XY ya. Jadi kita harus menggunakan ini untuk menentukan sisi AC. Setelah kita buat perbandingan, kita substitusikan nilai masing-masing sisinya, peroleh perbandingan ini ya. Nah, setelah seperti ini kita kalikan silang, diperoleh AC dikalikan dengan 12 sama dengan 8 kali 10. Kemudian diperoleh AC-nya itu 80 dibagi 12 sama dengan 6,67 ya. Itu cara menentukan panjang AC. Kemudian berikutnya menentukan panjang YZ. Untuk YZ kita lihat YZ itu di sini ya. Ini adalah sisi di depan sudut yang kosong, tidak ada lambangnya atau simbolnya, berarti di sini kita lihat sisi yang di depan sudut ini, A ini adalah BC, maka YZ ini bisa ditulis sebanding dengan BC ya. Kemudian XY per AB. Jadi kita tadi mulai dari dari segitiga yang besar, maka di sini pembilangnya juga ya mulai dari segitiga besar juga, XY per AB, lalu substitusikan panjang sisinya, lalu kita kali silang, diperoleh YZ kali 8 sama dengan 12 kali 6, dihitung YZ-nya sama dengan 72 dibagi 8, ketemu nilai YZ sama dengan 9 ya. Itu contoh kedua. Jadi untuk materi ini bentuk soalnya itu sangat banyak ya, bermacam-macam. Silahkan kamu banyak latihan soal ya, ataupun kamu ulang kembali materi yang telah saya jelaskan ya. Bisa kamu catat di buku catatan. Semoga sudah jelas ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, silahkan kalian coba beberapa soal yang Ibu berikan. Jika masih ada kesulitan ataupun hal yang belum jelas, boleh kalian menanyakan kepada Ibu ya, bisa lewat WA. Silahkan tidak usah malu ataupun takut. Ibu akan merasa sangat senang jika kalian merespon dengan antusias dan dengan baik ya apa yang Ibu sampaikan. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa selalu sholat 5 waktu bagi yang beragama muslim. Dan jangan lupa berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung di sekolah. Dan selalu terapkan 3M ya. Jadi memakai masker,
selalu mencuci tangan dan menjaga jarak ya dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan bisa melakukan aktivitas dengan baik ya. Terima kasih semuanya. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.